warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Romi Mesra. Dan saat ini saya bersama adik kita, Zaki, pada channel Naluri Edukasi Alam Takambang Jadi Guru. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, narasumber saya kali ini adalah seorang santri di pesantren Profesor Dr. Hamka II Padang, Hamka II lagi ya, Hamka II Padang, dan dia sekarang sudah kelas 3. Jadi saya lihat Zaki banyak kreativitasnya, kemudian juga suka mengikuti seperti webinar, hingga kemudian dia juga bahkan diundang sampai ke radio gitu ya. Dan di pesantrennya juga saya lihat dia pernah dapat juga sebagai santri terbaik ya Zaki ya? Berprestasi ya, santri berprestasi. Nah, jadi kan apalagi zaman sekarang, zaman teknologi ini saya lihat anak-anak muda ini, adik-adik kita ini, apalagi yang SD, SMP, SMA itu sibuk dengan gadget ya, sibuk dengan main game. Sebelum itu kita minta dulu lah adik kita ini memperkenalkan dirinya sedikit. Boleh, terserah mau mulai dari mana, silahkan Zaki. Nama saya Muhammad Zaki Alayubi. Saya berdomisili di Kota Padang dan saya adalah siswa atau santri kelas 3 di Pondok Pesantren Modern Terpadu Profesor Dr. Hamka II Padang. Sebenarnya topiknya kemarin itu peran literasi ya, peran literasi dan melek teknologi di zaman 4.0 ini atau juga di zaman pandemi COVID-19. Kita mulai dari topik yang pertama, yaitu literasi. Kan Zaki, saya lihat ini aktif juga ya di bagian literasi, bahkan buka ruang bakat. Ruang bakat. Nah, coba mungkin Zaki boleh ceritakan itu. Untuk ruang bakat ini itu bergerak di bidang bahasa, literasi, dan pendidikan juga. Jadi berdiri itu di tahun 2020 bulan Januari dengan 2 santri dari Hamka. Jadi selama 2020 kisaran 5 bulan itu kami berdiri cuman berdua. Setelah 5 bulan kami berdiri dengan pengurusan yang baru gitu, dengan pengurusan yang baru dilakukan gitu, sekitar 50-an orang gitu. Bukan segitu saja. Itu kalau ruang bakat itu dia lebih ke arah mana itu Zaki? Bergerak di bidang event-event, lomba, webinar kayak gitu. Oh ya, sudah ada ini agendanya yang sudah jalan atau terlaksana? Udah ada, salah satunya ada webinar dengan duta bahasa juga, duta pelajar, banyak sih agenda-agenda, tapi ada juga lomba di bulan Februari, dan sekarang ada 3 proyek lomba puisi, lomba nyanyi, dan juga lomba video kreatif yang kolaborasi dengan Suara Hati juga. Ya, ini Zaki di sana CEO ya? CEO. Kita lihat CEO ya. Iya. Itu berarti ini ruang bakat ini kan sebuah organisasi ya, itu ada di bawah naungan apa itu Zaki? Apakah naungan dari PMT Hamkanya ataukah dia berdiri sendiri atau bagaimana Zaki? Kalau ruang bakat sih bergerak secara pribadi, tapi insya Allah sih dalam waktu dekat insya Allah lagi ngurus hukum di Kemenham gitu Pak. Oh ya, mengurus izinnya gitu ya, biar ada izin Operasional. Ya, izin operasionalnya, biar diakui lah, tidak ilegal gitu ya. Nah itu mungkin perlu juga kita tanya ya, kenapa kok anak SMP gitu ya memikirkan untuk membuat wadah semacam ini? Kenapa tidak ya seperti yang lain saja gitu Zaki, misalnya main game lah, atau jalan-jalan, atau ya sekolah gitu. Nah, kenapa kok
mau memikirkan hal-hal yang serius seperti ini? Kalau Zaki pribadi di bidang akademik itu kurang, kalau di luar akademik itu cukup bisa. Jadi Zaki beranikan karena waktu itu Rombongan ini cuma bergerak di bidang lomba-lomba. Karena waktu itu Zaki cuma ingin mengadakan lomba saja. Jadi konsultasi dengan CEO lain gitu. Di beliau katanya siap Zaki, kita buat logonya, kita buat panduan. Jadi dalam waktu cepat kita buat lomba, jadi alhamdulillah udah selesai gitu Pak. Oh gitu ya. Sebelum diapresiasi gitu ya, kan ini kan sebenarnya udah diapresiasi Zaki kan, sudah jadi santri berprestasi juga, sudah diundang ke radio dan lain-lain. Pernah nggak Zaki misalnya apakah dibully? Jadi sebelumnya juga untuk bullying juga ada sih, kelas SMP kelas 1 kelas 2 ke kelas 3 ini berkurang bullying Karena sudah berprestasi ya. Iya. Jadi mungkin edukasinya ya begitu ya, meskipun dibully, kalau rasanya yang kita lakukan itu baik, bagus, bermanfaat, lanjutkan saja. Suatu saat pasti akan diapresiasi. Nah, mungkin itu ya Zaki ya. Iya. Selain ruang bakat, apalagi Zaki aktivitas Zaki? Sebelum pandemi itu Zaki lebih banyak ikut lomba-lomba gitu. Setelah itu Zaki kurang fokus ke lomba, jadi sering ikut webinar, mungkin sekali 1 hari ada webinar gitu. Jadi ya Zaki cuman ingin mencari ilmu di webinar itu, dan untuk silaturahmi juga, untuk konsultasi juga dengan para bintang tamu, narasumber, dan ya kayak gitu sih Pak. Nah, kenapa alasan Zaki ya, ini mungkin yang Zaki pikirkan, kenapa harus ikut webinar gitu? Kadang kan materinya sulit itu. Iya. Kenapa kok mau ya ikut-ikut webinar? Yang terutama sih ilmu, silaturahmi sesama anggota atau para peserta lain juga gitu. Dan juga kadang-kadang kalau webinar tuh juga ada tolak ukur juga, kayak kompetisi juga, nanti materi dijadikan ujian gitu. Ada juga kayak ujian kayak gitu sih. Semua materi diringkas dijadikan soal-soal. Jadi nanti yang dapat door prize. Dapat door prize gitu. Oh gitu ya. Jadi ada kesenangan sendiri gitu ya Zaki ya. Apalagi kalau menang door prize atau dapat sertifikat begitu ya. Ada kesenangan tersendiri gitu ya. Nah, di situ uniknya kalau menurut saya ya. Kan anak-anak seumuran Zaki ini, adik-adik seumuran Zaki ini ya, biasanya kesenangannya itu kan ketika main PUBG gitu ya, main Mobile Legend atau apalah namanya zaman sekarang ya. Tetapi Zaki ini beda, dia kepuasannya itu di ya ikut webinar, dapat door prize atau dapat teman-teman baru lah istilahnya gitu ya. Jadi ada kesenangan sendiri. Nah itu saya rasa itu bisa dijadikan juga sebagai inspirasi ya bagi mungkin yang seumuran Zaki di luar sana, atau juga yang lainnya juga boleh begitu ya. Jadi kita jangan sampai sibuk dengan gadget dan main game saja. Nah oke. Nah di samping kegiatan-kegiatan seperti itu Zaki ada main game juga atau bagaimana? Kalau Zaki sih dari awal sih nggak pernah main game. Oh ya. Karena kalau misalkan Zaki download itu PUBG atau Fire, orang tua pasti marah. Oh, ada pengaruh itu ya? Iya, karena kalau orang tua beralasan takutnya nanti ada perubahan yang tidak jelas gitu. Karena sampai besar main game gitu. Di agenda-agenda yang wajib jadi lupa gitu, yang bermanfaat gitu. Oh, ya. Berarti ini ada peran orang tua juga ya? Nabi edukasi.